Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan gue Andi Bogel di Suara Misteri Channel. Dan gue terima kasih yang sudah subscribe, like, and comment di channel gue. Pantengin terus channel gue. Dan gue akan menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman cerita horor yang lebih menegangkan. Wadidaw. Sekarang gue kedatangan ponakan ya dibilangnya. Ponakan gue ini punya cerita yang mungkin Lanang Lini ingin mendengarkan cerita dari ponakan gue. Yuk sama-sama kita dengerin cerita apa aja yang terjadi di pengalaman horor mistik dari ponakan gue ini. Nabil. Ya. Oh. Jadi waktu itu ceritanya kita lagi nongkrong nih Wak sama teman-teman. Lagi nongkrong sama teman-teman di rumah saudara. Jadi waktu itu lagi sempet-sempetnya nongkrong rame kan di rumah teman itu. Jadi kita lagi pada main game lah, mabar. Ada juga main bareng nih, main game bareng. Mobile Legend ya, lah. Mobile Legend lah, ya kan. Lagi nganter-nganternya tuh kan. Nah, ada juga yang lagi main gitar nih, satu orang. Jadi ceritanya tuh nggak tahu kenapa yang lain lagi pada fokus main game ya kan. Nah, yang lagi main gitar ini, jadi dia katanya dia itu ngelihat ada sosok kuntilanak terbang. Jadi kita main game itu tempatnya tuh di rooftop ya Pak. Oh, di atas rooftop kebuka gitu? Iya, rooftop terbuka begitu. Nah, dimana tuh paling cuma ada asbes buat nutupin atas kepala kita doang. Sisanya tuh kelihatan awan gitu, langit-langit. Ya. Nah, sisanya pemandangan atap-atap rumah lah, itu tangga lah ya. Nah, jadi kita di situ ada balai yang dibikin, ada yang duduk sebagian di balai, ada yang di bangku. Nah, jadi yang main gitar itu posisi di pojokan sini nih, Wak. Jadi di sini ada pintu tangga nih. Iya. Nah, di sini ada bangku nih, bangku 2 atau 3 lah. Nah, sisanya duduk di balai ini. Nah, yang main gitar ini dia posisi di pojok sini nih, Wak, di dekat pintu sini nih pojok. Nah, jadi dia menghadap ke sana. Jadi keluar. Jadi sana tuh udah langit atau rumah-rumah deh, atap-atap ya. Atap-atap tangga dah. Jadi kita lagi pada fokus main game. Namanya main game pasti mata ke bawah atau ke depan ya, Wak. Jadi udah fokus ke HP dah pokoknya kan. Nah, yang main gitar ini kan dia mau main gitar mau ngeliat kemana juga bisa kan, bebas ya. Jadi tiba-tiba itu dia benar-benar ngagetin semua orang yang ada di situ. Jadi dia tiba-tiba lempar gitar, terus langsung lompat dari balai, langsung buka pintu. Kabur? Kabur. Dia langsung teriak astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah. Lah kita semua yang namanya denger kayak gitu, ngeliat teman yang lagi anteng-anteng kaget begitu, kita ikutan kaget dong ya kan. Semua ada yang lempar HP, ada yang langsung ikutan ngibrit segala macam ya kan, gaduh semua, bangku pada jatuh-jatuhan. Berapa orang di atas tuh? Itu kira-kira ada 8 atau 7 orangan lah. Banyak juga. Main rame soalnya kan, lagi pada ngumpul-ngumpul gitu kan. Bubar. Tiba-tiba langsung pada bubar tuh ya kan. Begitu nyampe masuk dalam di tangga tuh, jadi kan posisinya pintu langsung tangga tuh, Wak. Begitu tangga tutup pintu langsung pada nanya, apaan sih lu, ada apaan sih gini kan. Nah, dia bilang, demi Allah gue ngeliat kuntilanak terbang depan mata gue, katanya gitu. Dia bilang, katanya itu dia bergaun merah keputih-putihan, jadi kayak warna merah-merah muda gitulah. Nah, dia ngeliat katanya rambutnya panjang, matanya merah. Nah, itu sambil nyengir gitu kan. Oh, deket dong dia ngeliat itu? Ya, itu dibilang deket sih ya paling ya segini lah, kayak itu nggak luas sih tempat rooftopnya itu. Iya, nggak luas. Cuman panjang doang, tapi kalau kanan kirinya ini
sempit gitu, paling cuman ya dekat kuburan sini kan tuh. Iya, dekat kuburan sini, Wak. Itu memang itu dekat gitu. Kuburan itu memang waktu saya lagi masih sekolah tuh suka lewat situ Bil. Waktu itu merinding mulu tuh yang dekat, suka buat sholat raweh ibu-ibu kan tuh. Iya benar. Iya kan. Nah, lewat situ pasti merinding karena situ ada kuburan. Nah, di situ ada kuburan tuh. Padahal depannya ada majelis taklim, di samping majelis taklim kuburan, depannya majelis taklim juga kuburan, Wak. Dan belakangnya juga ada kuburan. Kan ada kontrakan kan dulu. Nah, iya, itu ada kontrakan, Wak. Nah, jadi rooftopnya dia ini bisa ngelihat ke arah ini, ke arah majelis taklim itu. Ya. Dan tapi cuma ketutupan sama pohon gede aja gitu. Cuman kalau yang kita lihat dari pohonnya sih ya negatif sih. Iya. Hawanya nggak enak emang kalau malam-malam kita ngeliat ke pohon itu. Nah, memang terkenal sih jalan itu tuh, memang jalan sempit. Kalau kita lalu lalang tuh buat terkenal. Lebih baik sih kalau kita iseng lewat situ, muter deh tuh. Muternya lewat masjid. Ada lagi cerita Bil? Ada, Wak. Itu jadi cerita pengalaman waktu di rumah sih, Wak. Jadi ceritanya tuh waktu malam Jumat, Wak. Itu aku lagi tidur, kebangun jam 2-an malam. Sekitar jam 2 malam, itu hari Jumat berarti tepatnya ya. Karena udah jam 2. Jadi waktu itu ngeliat jam, bangun tidur, buka HP jam 2. Tiba-tiba abang datang lah, paling pulang nongkrong mungkin sama temannya ya kan. Nah, tapi cara buka gerbangnya itu dia ngebanting, Wak. Jadi buka gerbang kasar lah ya. Kencang begitu, tengah malam ya kan, namanya orang orang buka gerbang begitu pasti kan secara logika nih ya, Wak. Namanya orang baik-baik aja pasti buka gerbang pelan-pelan, apalagi tengah malam ya kan, gak enak sama tetangga. Begitu buka pelan-pelan, tapi dia ini bukanya kencang, Wak. Kan aku posisi di atas. Dan ini aku ngerasa, wah abang nih mesti pulang nih ya kan, pulang nongkrong nih paling ya kan. Habis itu sempat ketiduran sebentar, nggak lama berisik ya kan, nggak taunya abang tuh kerasukan. Habis itu aku langsung berisik, teriak-teriak atau gedebak-gedebuk atau gimana? Gedebak-gedebuk gitu, jadi kayak suara apa nih, kan jadi kamarnya abang itu sebelahan, Wak. Sebelahan, jadi pas itu kedengeran dong gedebak-gedebuk gitu. Nah, istrinya ini dia juga mungkin udah kebawa panik ya, jadi dia ngomongnya keras itu, bilang istighfar. Secara kaget dia kan langsung bangunin orang-orang yang ada di rumah dia tuh. Bangunin, langsung dibacain doa. Habis itu ditempelin biji kemiri di bagian kaki sama tangannya. Nggak lama dia bilang, dia teriak ada banyak mayat, kata dia begitu. Di mana tuh? Di atas itu, di sekitaran situ. Dia bilang ada banyak mayat gitu. Ditanya sama Om, dia bilang di mana banyak mayatnya? Di sini, kata dia begitu. Di sini ada berapa? Ada 7, dia bilang begitu mayatnya. Nah, habis itu nenek nyuruh telepon kakek, kan kebetulan kakek tuh lagi di kampung. Dia ada di kampung, udah aku telepon dong. Alhamdulillahnya kakek masih bangun. Begitu udah ditelepon, gue jelasin dong ke kakek, ini ayah begini segala macam. Kakek bilang, udah tempelin HP-nya di telinganya, ya udah dikencangin volume speaker kan. Nah, begitu dibacain doa sama kakek dari telepon jauh, tiba-tiba dari speaker HP-nya tuh kayak ada suara gitu. Nah, aku kan sambil megangin banget nih, Wak, begini, bener jelas banget kan ya. Laki perempuan suara gitunya? Itu cewek. Kalau laki pasti lebih ke ngebas lah suaranya. Kalau ini agak halus. Suaranya suara perempuan. Dia ngomong gitu, suaranya begitu. Aku langsung ngomong, nenek, astagfirullahaladzim, itu suara apa, Nek? Aku bilang begitu kan. Istighfar, baca ayat kursi. Udah istighfar, baca ayat kursi. Dipegang kepalanya sama Om, dipegang kepalanya. Tiba-tiba setelah dibacain doa, itu muntah banyak. Muntah. Itu kalau bisa dibilang sih
nggak normal ya Pak. Nggak wajar ya muntahnya. Nggak wajar, karena kalau muntah yang wajar tuh paling ya nggak bakal banyak sih ya. Kalau ini benar-benar hampir adalah 4 petak ubin ini nih, itu muntah dia benar banyak, saking banyaknya itu. Air apa muntah makanan apa? Itu dia ada muntah makanannya, terus juga ada darah dikit-dikit, ada yang ngegumpal. Darah tapi ngegumpal kecil-kecil gitu Pak. Jadi kayak misalnya darah kental gitu kan, menggumpal, itu dia ada dikit-dikit gitu, warnanya krem gimana gitu tuh. Tapi karena ada darahnya jadi rada-rada warna merah muda gitu. Kelihatan gitu. Itu juga ada isi makanan yang udah dimakan keluar semua gitu. Setelah itu dia pingsan, terus digotong sama Om semua ke kasurnya lagi. Habis itu kita bersihin muntahnya itu. Nah setelah itu langsung nenek langsung ngaji di kamar, langsung ngaji, karena ya buat kata orang kan kalau mau rumah aman tentram kan harus di ngajiin ya, kayak gitu ceritanya paling. Itu pengalaman di rumah sih. Ngeri juga ya, asli horor emang. Ini daerah dia emang di sini nih horor juga. Ada lagi Bill? Ada. Ini cerita ini itu gimana ya, bener-bener kalau sebelum ambil cerita ini Wak, jadi pas sesudah kejadian cerita yang mau Nabil ceritain ini, banyak orang-orang yang nggak percaya Wak, termasuk dari keluarga Nabil sendiri. Karena ya mungkin orang tua mikirnya bocah paling ngada-ngada doang, ya kan, bocah-bocah SMK mah paling ngada-ngada doang gitu. Nah jadi ya kita mah yang udah benar-benar ngalamin secara pribadi dan banyak saksi dan banyak orang di situ, dari teman-teman kita juga yang ngerasain, ya akhirnya mereka pada percaya. Jadi awalnya gimana tuh Bill? Jadi ada suatu hari itu kita ada tugas sekolah buat syuting film pendek. Jadi kita memproduksi film pendek itu untuk tugas besar Pak. Jadi kayak adalah sesuai jurusan ya kan jurusan Nabil kan broadcast nih. Sekolah lu broadcast. Broadcast perfilman. Jadi ada tugas-tugas tertentu pasti kita disuruh buat film pendek. Nah jadi kita memproduksi filmnya itu nempatin lokasinya di SMPN 210 Jakarta nih Wak, yang dekat sini. Nah kebetulan kan gedung yang kita pakai kan gedung sekolah baru ya Wak. Kan dulu kan ada tuh 210 yang dulu kan katanya suka banjir. Nah sekarang ini gedungnya dia udah lebih bagus lah, udah lebih modern dari gedung yang sebelumnya, walaupun memang jaraknya lebih dekat aja sama gedung yang lama. Nah jadi ada kejadian, kita awal ngerasa keanehan itu dari awal memang berasa feeling gak enak ya Pak. Jadi di berapa orang waktu itu? Itu sekitar 13 sampai 15-an ya. Cewek cowok? Itu cewek cowok. Jadi ada talent itu kita pakai sekitar 5 orang atau 7 orang. Nah sisanya kru lah, kayak anggotanya yang ikut ngebantu produksi film tersebut. Nah jadi begitu kita masuk, jadi kan kita datang awal syuting itu jam 6-an Wak. Nah teman kita ini ada yang datang karena rumahnya jauh ya, mungkin dia terlalu cepat datang, dia datang dari jam 5 subuh. Nah Nabil datang sekitar jam 6. Begitu sampai di lokasi, Nabil masuk ke ruang istirahat dulu nih Wak. Begitu masuk ke ruang istirahat, jadi di pojok ruang istirahat itu di pojok kanan sini nih, deket gerbang. Jadi begitu gerbang ada ruang istirahat namanya. Gerbang sekolahan. Gerbang sekolahan. Jadi naik tangga dulu. Begitu naik tangga, nah sebelah kanan sini ruang istirahat. Nah depan tangga itu ada tempat cuci tangan lah. Ada tempat cuci tangan yang begitu, tempat cuci tangan. Tempat buat kita cuci tangan atau apa buat sebelum makan ya kan. Begitu Nabil masuk ke ruang istirahat, Nabil ngeliat di pojokan sebelah kiri nih. Jadi begitu kita masuk ke ruang istirahat, sebelah kirinya ada pintu. Nah pintu ini
nggak tahu ruang apa karena nggak ada tulisannya juga. Dia pintu lumayan tinggi, nah di atas pintu ada ventilasi gitu kotak. Ventilasi angin ya. Ventilasi itu dia kaca gitu yang bisa dibuka gitu. Iya. Nah ini dia kaca tembus pandang. Nah ruangannya itu dia merinding. Itu dia gelap, nggak nyalain lampunya. Jadi begitu duduk masuk ruang istirahat, ngeliat ke ventilasi itu emang udah merinding sih. Sempat merinding langsung. Padahal baru nengok sedetik doang itu langsung merinding. Cuman pagi-pagi tuh 5:30. Itu jam 6 walaupun pagi-pagi tapi ngeliat ke situ tuh kayak udah merinding awalnya. Merinding aja. Cuman karena kita namanya dalam produksi film itu harus profesional ya Pak. Jadi ya kita kalau ada hal-hal aneh begitu diusahain jangan diomongin supaya insya Allah yang diharapin kerjanya lancar, ya kan produksinya lancar, gitu yang kita harapin. Makanya itu salah satu tujuan sih sebenarnya kalau emang ada yang ngerasain ya diusahain diem aja, ya kan di bawah have fun aja biar lancar-lancar. Nah begitu udah itu aku keluar siapin berkas-berkas deh tuh kayak ke fotokopi dulu kan. Lalu dari itu kita singkat cerita mulai syuting sekitar jam 11 siang. Itu mungkin salahnya kita juga, kita lupa berdoa di awal, lupa doa bersama sebelum mulai syuting itu. Jadi kita udah ngejar waktu juga, harusnya kan jam 6 udah mulai syuting, ini tapi malah jam 11 siang. Molor, diem aja. Jadi ya kita malah nyiapin yang belum siap gitu. Iya, belum siap. Atau kan dari kemarin prepare-nya tuh ya segala harusnya macam. itu. Mendadak nih ya. Itu kan emang pengalaman pertama kita dilepas dari guru-guru, ya kan? Kita benar-benar produksi dengan cara mengandalkan diri masing-masing lah, ya kan? Tanpa ada pengawasan dari guru-guru. Nah jadi setelah itu singkat cerita ada waktu sekitar jam 2 siang. Nah jadi maaf nih Pak, jadi kita itu kan produksi film ini dibagi beberapa kelompok ya Pak. Dan satu kelas tuh dibagi 3 kelompok. Nah waktu produksi jam 2 siang ini aku kan dia lagi megangin boomer mic tuh, mikrofon gede itu, yang dipegang gede panjang. Itu posisi lagi di atas meja. Aku lagi diri di atas meja gini, mau nge-tag video. Begitu mau tag, aku ngeliat jadi ini tuh ada kelas, ini jendela. Nah dari jendela ini kelihatan lorong. Nah lorongnya ini. Nah dari lorong belakang ini yang dari tempat parkiran, dari arah parkiran ini, itu aku ngeliat ada temen aku tapi yang beda kelompok Pak. Jam 2 siang itu. Nah, sekitar jam 2 siang. Di luar ruangan dia? Iya di luar ruangan. Dia posisinya dia lagi diri tuh di ada lorongnya gitu. Dia lagi diri tuh dia awalnya kan. Pas aku nengok begini, namanya itu dia Adit Pak. Si Adit. Nama yang aku kira ini ya. Nah aku bilang dong ke teman-teman dong. Aku pikir kan dalam hati ya. Kelompok dia udah kelar aja nih, ya kan? Wah harus buru-buru nih, ya kan? Masa yang lain udah kelar kita belum? Ya? Speed yuk, cepet tuh kejar waktu. Nah, terus yang lain pada apa sih Bil? Itu ada Adit. Adit gitu. Nah, itu ada Adit nih. Udah ini aja dulu, udah. Nah pas mau mulai tag, si Adit ini yang aku lihat ini dia jalan arah ke pintu lorong depan. Ke depan sekolah, gerbang sekolah. Jadi begitu dia jalan, aku langsung fokus ke shoot video kan. Begitu shoot video, selesai ngetek, aku langsung mau nyari Adit itu dong, mau nanya niatnya, udah kelar gitu. Niatnya mau nanya gitu kan. Nah katanya pas aku turun dari meja, aku taruh mic itu, aku keluar kelas. Aku tanya ke orang yang di depan kelas, lu lihat Adit gak? Kagak. Lah tadi gue lihat Adit. Masa sih lu? Lah itu tadi lu denger gak yang gue ngomong di atas meja gue lihat Adit itu? Denger? Katanya gitu kan. Emang ada Adit apa? Nah tadi gue ngeliat ada Adit. Dia kemana?
ke depan tadi arahnya gitu kan. Perasaan nggak ada orang lewat, nggak ada Adit juga katanya gitu kan. Dari situ aku bingung, kok ini apa gitu kan. Karena siang-siang itu ya? Itu siang, jam 2 siang itu. Pas dari situ aku udah ngerasa kayak kok kayak dia nggak beres ya, rasa kayak gitu. Kok kayak dia nggak beres gitu. Adit itu posisinya di ruangan lain apa? Dia itu di tempat lain loh, justru bukan di lokasi sekolah 210 itu. Jadi dia ada syuting di sekolah lain. Sekolah lain. Beda kelompok ya gitu. Beda kelompok begitu. Jadi kan dia itu kalau nggak salah di SMP 106 dah di syutingnya. Nah jadi sempat kaget kan gitu, jam 2 siang kok dia udah kelar, udah datang ke sini. Kan? Jadi pas begitu nanya nggak ada, udahlah lanjut ke syuting aja gitu kan. Nah ada singkat lagi cerita, ada kejadian. Nah pas lu keluar ngeliat ada Adit nggak? Ada Adit nggak ada, Adit gini, lu masuk lagi ke dalam? Masuk lagi ke dalam langsung, masuk ke dalam. Sempat bingung tuh awalnya, sempat mikir kan. Teman nanya, kenapa sih Bil? Enggak apa-apa, pengen kayak yaudah gitu. Ya udahlah gitu. Keep ya. Biar yang lain juga tenang gitu. Jadi singkat cerita ada lagi kejadian pas jam 5 sore. Nah jadi jam 5 sore ini ada temen dia ini belum tidur dan dia juga mungkin kecapean. Cewek cowok? Cowok. Dia kecapean, dia katanya ada teman ngeliat perang di depan gerbang sekolah. Ada katanya laki, dan aku juga ngeliat orang itu, ngeliat laki, terus dia aneh. Katanya jam 5 sore kan biasanya lampu-lampu jalan itu udah pada nyala tuh ya kan. Lampu yang kayak kuning-kuning depan itu, kuning-kuning begitu kan biasanya udah pada nyala tuh buat suasana maghrib lah. Maghrib. Nah itu juga kondisi cuaca mendung. Mendung. Nah jadi pas itu teman ada yang ngeliat, terus tiba-tiba manggil ke teman yang ini nih, yang belum tidur ini. Dia ngeliat, dia ngeliat ke depan. Ditanya dong, mau ngapain mas? Cuman nggak ngejawab, tapi dia nunduk begini, diri dia nunduk gitu. Terus jadi dia manggil ke teman Nabil yang cewek. Nah teman Nabil yang cewek ini dia dulu katanya dia bisa ngelihat atau bisa disebut indigo. Karena kata orang tuanya ini dia ditutup lagi mata batinnya karena takut stres, tapi dia masih peka sama hal-hal yang begitu. Nah dan ke depan dia bilang, tolong dong jangan ganggu kita cuma lagi mau syuting doang buat tugas. Setelah itu dia jalan ngarah ke kanan gitu. Tapi yang bikin aneh, kenapa kita bisa nilai itu orang aneh, karena pertama di situ kan kita ada satpam ya Pak, yang ngejagain buat dari satuan sekolah itu buat ngawasin kita. Kan takutnya ada kerusakan fasilitas sekolah, jadi kita yang tanggung jawab. Kan? Nah itu padahal jarak dari orang ke pas satpamnya di pos itu bener-bener ya paling dari aku ke ini deket. Satpamnya tapi cuma duduk doang begini kayak nyantai gitu kan sambil ngopi lah. Itu jadi satpamnya kayak nggak ngeliat di situ ada orang. Nah anehnya itu. Nah yang kedua dia itu nggak ada bayangannya Wak. Orang itu? Kata si cewek temen aku ini yang dulunya bisa ngeliat. Ya kan soalnya secara logika ya Wak, ini di atas dia ada lampu nyorot ke bawah. Kalau cuaca gelap otomatis seharusnya secara logika di bawahnya ada bayangan ke depan. Ada bayangan di sampingnya di sini. Ya kan? Nah ini dia nggak ada. Nah jadi setelah itu dia pergi naik ke atas, temen ngecek ke depan gerbang, mau ke kanan atas, itu orangnya udah nggak ada. Nah setelah itu kita mau ganti scene, ganti take 4 gitu, awalnya dari ruang kelas ke ruang kantin. Teman yang udah kecapean ini tiba-tiba dia pingsan. Ada yang pingsan. Dia pingsan. Laki perempuan? Laki. Nah ini yang belum tidur tadi? Yang belum tidur ini dia pingsan. Si
situasi setelah pas dia pingsan tiba-tiba hujan turun. Hujan turun itu posisi sekitar jam 5:30. Mau maghrib tuh. Mau maghrib. Jadi begitu mau maghrib, aku kan juga belum tidur nih, Wak, kecapean juga. Nah di situ sempat kena asam lambung. Begitu asam lambung lemas, itu dari situ rebahan di pojokan kantin sini tembok itu dari situ udah mulai terawang-awang lah, penglihatan awang-awang kayak udah gelap atau gimana segala macam, kayak udah nggak fokus lagi kan. Itu tiba-tiba pas sadar udah ada di ruangan istirahat tadi ini. Istirahat yang pertama lu datang. Nah yang awal ini temen yang pingsan ini tuh dia tiduran di sofa, Wak. Dia tiduran di sofa, aku duduk di sofa nyender begini begitu melek. Nah dari situ dia bangun sadar. Yang temen tadi pingsan ini bangun sadar, tapi aneh, Wak. Anehnya? Jadi dia tuh kayak pandangannya kosong, kayak isi pikiran juga kosong, jadi cuman tengok doang. Ditanya sama teman, namanya dia Aryo, ditanya, yuk lu kenapa, kayak gitu-gitu doang. Jadi kayak linglung, aneh. Begitu aku ngeliat ke ventilasi itu tuh yang aku bilang di atas pintu. Di atas pintu tadi. Nah, pojokan itu aku ngeliat ada cewek. Astagfirullahaladzim. Tinggi, dia kepalanya mentok. Jadi kayak dia tuh mentok sama atapnya. Eternit ya. Tembok gitu. Jadi coran atas lah ya. Mentok begini kepalanya, matanya merah, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, mata merah, dia sambil senyum. Dia senyum begini. Tapi kepalanya tuh begini karena mungkin saking tingginya dia mentok sama itu kan. Yang kelihatan tuh cuman segininya doang nih. Ya, bajunya merah. Itu awalnya nggak kelihatan bajunya. Pas di dalam itu karena emang gelap ya, yang kelihatan cuma matanya doang nyala merah. Cuma rambutnya doang dari bayangan hitam lebat sampai segini. Astagfirullahaladzim. Nah itu udah lama aku bilang sama teman, Astagfirullahaladzim. Bil kenapa? Diventilasi. Nah teman yang cewek ini ngeliat ke ventilasi kan. Dia bilang, lu kalau mau ganggu jangan ke teman-teman gue, gitu. Kita di sini cuma buat kerjaan tugas sekolah, mau ada buat kelihatan ganggu kalian, bilang gitu. Nah tiba-tiba kata temen, tangan ambil ini berasa berat. Padahal secara logika, kalau kita tekan begini, otomatis kan walaupun satu orang doang ya, kita kan pasti bakal kalah dong. Ya kan? Nah ini tiba-tiba temen 2 atau 3 orang itu nahan ini bilangnya berat ke bawah. Ke bawah. Jadi kayak ditarik ke bawah begini gitu. Nah tiba-tiba teman ada yang manggil Pak Satpam. Alhamdulillahnya Pak Satpam ini dia emang udah paham kali ya sama situasi tempat itu. Jadi dia nggak ada ngira-ngira kayak apa yang bercanda, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak langsung peka. Dia langsung datang lari, dia langsung bantuin bacain doa. Nah, begitu bacain doa selesai, nah tiba-tiba hilang. Tapi ngeliat ke ventilasi itu dia nggak ada. Nabil nengok ke kiri, arah keluar itu, arah ke depan gerbang sekolah itu. Jadi bisa kelihatan tuh depan sekitaran di tempat yang bisa cuci tangan itu. Nabil nengok ke kiri, itu ada dia. Astagfirullahaladzim. Dia diri, dia kepalanya tegak agak nunduk dikit, matanya merah, dia senyum begini, rambutnya panjang. Astagfirullahaladzim. Merinding. Kukunya agak panjang sekitar seginian lah. Ada kukunya. Nah, dia tangannya begini ngelebar begini, tapi kepalanya gini miring, matanya merah ngeliat Nabil. Nabil di situ baca istighfar, astagfirullahaladzim, baca ayat kursi dalam hati. Nah setelah itu tiba-tiba ada adanya teman, dia habis cuci tangan, kakinya ditarik, jatuh. Habis cuci tangan, cuci muka di yang tempat itu tuh, yang dekat tangga itu. Dia mau masuk ke ruang istirahat kan, tiga jalan, kakinya dia ngerasa ada yang tarik.
kencang, dia jatuh. Nah abangnya ini kaget dong dengar adiknya jatuh gitu kan, ditanya lu kenapa jatuh gitu. Dia langsung nangis, ini kaki gue ada yang narik gitu, kaki gue ada yang narik kayak gitu kan. Nah situ situasi udah mulai gak kondusif, tegang tuh suasana udah makin tegang, ya kan, urusan syuting kita jadi berantakan semua, udah terbengkalai lah, kita udah nggak fokus ke syuting, jadi fokus ke ngurusin yang keadaan yang udah nggak tentram ini. Kita udah fokus ke situ kan, akhirnya dia dibawa masuk ke ruang istirahat, duduk, ditanya kenapanya sama teman-teman tuh. Nah aku ini fokus ke temen aku yang tadi bingung ini, yang bingung tadi ya. Nah aku udah mulai fokus ke dia karena aku udah ngirawin yang di luar situ. Aku tanya dong, yuk lu kenapa, sadar dong, sadar istighfar yuk, istighfar dan begitu kan. Nah dia teman ini yang tadi abangnya yang adiknya jatuh ini, nah dia ini orangnya yang nggak percayaan sama hal-hal yang begitu. Abangnya ya adik tadi yang jatuh ini, dia nggak percaya lah sama hal-hal kayak begitu kan. Jadi dia spontan ditonjok tuh yang linglung itu, ditonjok. Nah aku tuh ikut ketonjok juga tuh sama dia katanya ya, cuman aku nggak ngerasa apa-apa sih setelah ditonjok itu. Ditonjok, aku inget aku cuma jatuh ke bawah, cuman nggak kerasa sakit atau apa-apa. Nah dia ini juga nggak kerasa sakit, cuman gitu doang, bingung, kayak orang bingung, bingung parah. Jadi setelah itu aku tanya, lu kenapa sih gini? Lu jangan nunjuk temen dong, kata temen gitu kan. Lu jangan nunjuk temen dong, lu bercanda gue tonjok lu, kata dia begitu kan. Tonjok aja sini coba, kalau emang gue nggak ada bercanda ini dari tadi, gue bilang gitu kan. Karena emang benar udah panik, akhirnya kita semua ngerapin barang. Kata Pak Satpam juga di situ udah mulai masuk jam 6, udah mulai azan maghrib. Kita rapin barang, kita keluar ruang istirahat, kita ada di sekitaran yang wastafel tadi itu. Kan ada bangku tuh depan ruang istirahat, kita tunggu di situ biar nyiapin barang. Kita rapin barang semua, alat-alat. Setelah itu aku suruh teman-teman yang pada nggak kuat, udah ngerasa ketakutan, keluar dari sekolah ini. Jadi di dekat sekolah itu kan ada masjid ya Pak, nggak jauh sih, paling 200 meter lah. Masjid yang di situ ya? Iya, masjid hijau gitu, dekat SD 06. Bagian ada yang kesana. Nah ada teman laki ini yang nggak percaya sama hal itu, dia temenin aku di situ. Dia nemenin. Nah ada talent ini aku suruh ke masjid duluan semua kan. Jadi di situ sisa aku, temen aku yang nggak percaya ini, sama Pak Satpam, sama satu cewek nih yang dulu bisa ngeliat itu. Main Indigo ini. Nah kebetulan kondisinya si Indigo ini udah nggak kuat juga sama situasi itu. Dia aku suruh duluan juga ke masjid, tapi diantar sama temen aku yang cowok ini. Biar aku di situ sama Satpam berdua nyiapin alat-alat. Nah jadi ada teman satu cowok nih, dia anaknya benar-benar alim, dia tuh benar-benar jarang banget ngucap kata-kata kasar. Nah secara rajin sholatnya, rajin ibadah, rajin sholatnya, rajin ngajinya. Nah tiba-tiba dia tuh mukul temen. Temen yang mana nih yang dipukul? Yang nggak percaya ini bukan, ada lagi? Ada temen lagi, beda orang. Dia ini dipukul kepala belakangnya, dipukul begitu. Nah dia heran dong, kenapa kok mukul gue sih gitu kan. Kok mukul gue sih. Nah dia kesel tuh yang mukul ini, yang anak baik-baik ini kan. Dia kesel, apaan sih gue ngemukul lu, anjing lu, katanya gitu kan. Nah, aku langsung nanya dong ke dia, lu apaan sih ya, lu perasaan nggak kayak gini dah, lu ngapa jadi kayak gini sih, lu pada ngapa sih, katanya begitu. Dia nanya balik kan, lu pada ngapa sih, bukannya kita yang pada ngapa, lu yang kenapa, gue bilang begitu kan. Kata dia, gue nggak apa-apa, udah tolong ambilin motor gue di belakang gitu, di belakang parkiran itu. Nah jadi namanya parkiran belakang ya, kita kan ada jalan samping ini nih, samping gedung nih kecil.
buat akses ke parkiran belakang. Dari gerbang depan sekolah ke kanan dulu, nanti ada gerbang tuh lorong gitu tuh. Nah, lorong nyampe ke parkiran belakang. Nah, tapi anehnya dia ini dia malah lewat gedung sekolah ini, lorong ini. Kan hujan posisi. Nah iya, tapi karena kita udah panik nih Wak, jadi udah terpaksa. Hujan-hujanan dong? Hujan-hujanan kita semua. Lari semua, yang dari sekolah ke masjid pada lari semua. Kan ada yang pakai payung, ada yang pakai jaket nutupin kepala. Nah sedangkan alat-alat masih di situ semua, belum ada yang dibawa. Belum ada yang dibawa ke sana kan. Jadi pas dia ngambil motor, dia malah lewat lorong ini Wak, lorong sekolahan. Itu kan aneh ya Wak. Iya. Harusnya lewat yang jadi sediain, ini malah lewatin sekolah, masuk ke dalam gedung sekolah. Ya koridor sekolahan. Koridor sekolahan itu kan hal yang benar-benar di luar nalar lah, kalau gitu. Nalar lah ya kan. Namanya kita udah disediain jalur akses, kita malah ngelewatin jalur sekolahan, koridor sekolahan ini, itu jelas kesalahan banget. Kan? Apalagi di situ ada satpamnya. Satpamnya sempat negur pun dia juga malah tetap kokoh. Satpamnya marah dong ya? Satpamnya ya jelas marah dong, karena kan satpam di situ tugasnya kan buat ngawasin. Kan? Nah ini dia malah ngelanggar gitu kan. Harusnya kan itu buat akses yang jalan kaki, ya kan? Iya. Gak boleh ada kendaraan yang lewat ke situ. Nah tapi ini dia malah ke situ. Aku bilang sama satpam, udah Pak, biar dulu, tolong maafin kita ya Pak. Oh yaudah, dimaafin. Dia keluar tuh, begitu sampai depan gerbang, aku suruh dia, lu duluan sana ke masjid, ikutin bareng sama yang lain. Udah. Udah berdua dong lo. Nah, tinggal berdua sama satpam nih. Dia bareng nih sama yang cewek, sama yang temen yang nggak percaya ini, bareng. Begitu dia bareng jalan, aku tinggal, Pak, tolong bantuin saya dong Pak, buat terapin alat-alat. Iya, ayo saya bantu, gitu kan. Dibantu tuh sama pas satpamnya, cepet tuh pas satpamnya kan, dibawain ke depan gerbang semua, dari depan ruangan istirahat tadi. Dibantu ke bawah ini, sambil nunggu temen datang buat bantuin bawa alat, mindahin alat ke masjid situ. Nah ada tiba-tiba pas lagi pada mindahnya itu ada salah satu ruangan kelas, pintunya itu harusnya kata pas satpam itu dikunci semua kecuali satu ruangan kelas yang kita pakai ini. Jadi ruangan kelas yang kita pakai ini seberangnya ada pintu kelas lain yang dimana posisinya itu dikunci, tiba-tiba ngebanting kebuka. Kebuka pas lagi belum ada orang, kita posisi masih berdua doang yang pas satpam. Bilang, Pak, suara apa tuh? Ini pintu deh, tuh buka pintu kan, ngeliat kata satpam, aduh prosesnya nggak enak nih kata pas satpam gitu. Cuman saya bilang nggak apa-apa, cek aja yuk, karena kita yang pakai sekolah ini takutnya ada apa-apa, kita juga yang tanggung jawab. Nggak enak sama pas satpamnya kan. Udah akhirnya pas satpamnya mau buat ngecek. Begitu ngecek ternyata benar pintunya ini kebuka ngebanting. Padahal kita di luar gedungnya itu, walaupun masih di area gerbang ya, itu kan terbuka, itu benar nggak ada angin sama sekali. Karena jarang banget itu posisinya sudah hujan udah mulai reda, itu jarang ada angin kecuali lagi badai. Karena itu hujan emang netral aja, hujan biasa nggak ada itu angin. Itu di luar nggak ada angin, hujan juga mulai reda, itu pintu ngebanting kencang, benar kencang, begitu kencang. Begitu ngecek bener, pas satpamnya bingung kok bisa kebuka. Saya tanya, kenapa Pak emangnya? Emang awalnya dikunci? Semua pintu di sini saya kunci, yang saya buka cuma pintu toilet sama pintu ruangan kelas sama yang mau dipakai syuting sama ruangan istirahat ini yang dibuka. Yang lainnya dikunci. Habis itu lah itu kita ya udah Pak, tutup lagi aja kunci. Oke, ya udah dikunci. Ini kita ke depan gerbang lagi. Betul, depan gerbang teman datang. Yang nggak percaya ini. Dia datang, ayo bantuin yuk, pindahin alat. Panggil deh anak-anak yang sana, yang laki gitu, buat bantuin bawa alat karena banyak kan. Nah, anak-anak laki di sana juga pada ketakutan karena ada yang bilangnya kalau udah ngerasain kayak gitu langsung pusing atau
ngerasa badannya sini panas, kupingnya panas gitu. Jadi aneh semua dah ngerasanya. Yaudah kalau ada yang mau bantu. Jadi di situ aku sama temen aku ini berdua bawain alat ke sana, bolak-balik deh tuh. Sampai di mana ada sisa alat terakhir, tinggal bertiga, aku sama teman dan nunggu di atas dengan alat sama Pak Satpam. Jadi begitu Pak Satpam nutup gerbang, itu aku kan diri nih depan gerbang sekolah ini menghadap ke lorong sekolah, koridor sekolah. Depan sana gitu. Kelihatan tuh. Nah begitu aku ngeliat ke koridor, Pak Satpam lagi begini dorong gerbang menutup. Itu aku ngeliat di lorong itu, tepatnya di lorong paling belakang sebelum mengarah ke parkiran, mentok ada sosok nggak tahu cowok nggak tahu cewek, badannya gede, dia tingginya sampai mentok ke atap itulah. Badannya gede begitu, kukunya panjang, dia tangannya begini, kakinya juga lumayan berbulu. Itu begitu ngeliat, Pas Satpamnya nggak tahu ngeliat ke sana atau enggak, karena dia ngedorongnya ngadep ke bawah begini. Karena kan gerbang lumayan berat ya. Dia dorong begini, Pas Satpamnya bilang, udah nggak usah liatin, itu mah dari gedung belakang. Dari gedung belakang. Tapi di situ aku liatin terus bahwa aku mau buktiin aja kalau aku tuh lebih kuat dari itu, dari dia. Karena ya derajat manusia kan lebih tinggi dari derajat jin. Jadi setelah nutup gerbang, sama Nabil dilatin terus tuh. Nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan dong sama dia. Iya, jadi benar dia ngeliat tuh. Pokoknya matanya merah. Itu dia ada sedikit kelihatan gigi taring, tapi lumayan panjang sampai ada gini lah. Taringnya? Ada taringnya gitu. Terus ada rambutnya juga. Rambutnya lumayan sebahu segini. Terus setelah masuk gerbang, Pas Satpam bantuin bawa alat, dia bonceng aku ke masjid. Setelah sampai masjid, terus turun bilang terima kasih Pak, terima kasih udah ngebantuin kita, maaf jadi repotin ya kan. Nah tiba-tiba teman cewek yang dulu bisa ngeliatin dia nangis. Yang indigo ini? Dia nangis karena dia ngerasa temennya nih, karena tanggung jawab dia juga, dia kan sebagai sutradara, dia juga ngerasa bersalah karena teman-temannya jadi kena musibah kayak begini. Ya teman-teman yang lain juga coba buat tenangin dia bahwa ini kesalahan kita bareng-bareng, bukan kesalahan dia pribadi gitu. Udah setelah itu teman yang emosian ini, yang anak baik-baik ini, dia pulang duluan. Katanya dia pulang duluan karena motornya mau dipakai. Nah jadi yaudah, semoga kita cuma doain dia selamat lah sampai rumah. Nah habis itu kita mesen Grab car lah, mesen mobil buat ke rumah teman di Ranggan. Nggak langsung pada pulang masing-masing? Enggak, itu kita ngumpul lagi karena kan alat masih sama kita, jadi nggak mungkin dong ada satu orang yang ngebawa alat ke rumah gitu kan. Jadi kita bareng-bareng ke satu rumah teman di Keranggan. Itu dia bawa alat semua, yang mobil, sebagian yang bawa motor, ada yang boncengan. Nah aku ini bawa motor sendiri, dan temen aku ini yang linglung ini tadi, dia juga bawa motor. Nah aku bilang yang cewek ada satu motor, dia berdua. Aku bilang udah duluan aja ikutin mobil, gua jagain dia yang linglung ini nih biar sampai ke sana ke Keranggan, karena kan lumayan jauh Pak dari Cirakis ke Keranggan kan. Lumayan kan. Nah begitu jalan dia nanya kita mau kemana, dia bilang udah ikutin gua aja, kita ke rumah Kiel, kita kumpul dulu sana ya kan, biar pada tenang dulu bareng-bareng. Dia bilang kayak angguk-angguknya tapi kayak bingung gitu. Tapi kayak orang ngeiyain tapi kayak belum paham gitu kan. Udah dia bawa motor. Singkat cerita temen udah pada duluan, tinggal aku sama dia di belakang kan, gue mau jagain dia. Sampai di terowongan Cipayung itu harusnya ke kiri, masuk ke terowongan, dia malah lurus Pak. Dia malah ngarah Arundina. Aku ngeliat spion, dia nggak ada. Gue mau terbalik dong ngebut. Aku nengok kiri, ada dia.
dia lagi jalan pelan di pinggiran. Gue kejar, gue berhentiin, gue bilang, lu mau kemana? Lu salah jalan, lu masa nggak tahu rumahnya Kiel, gitu kan. Padahal dia udah sering main ke rumahnya Kiel ini. Bilang, ini kita di mana sih? Kata dia begitu kan. Lu masa orang sini nggak tahu dari sini? Dia bilang gitu. Udah ikutin gue. Udah, ini kita kemana? Muter balik, ikutin gue. Muter balik dia tuh. Begitu muter balik, kita posisi sampai pertigaan Cipayung lah, yang kalau lurus arah ke Malaka, kalau ke kiri arah ke Mabes. Nah di pertigaannya itu dia belok kiri Mabes dia. Arah ke Mabes. Udah aneh, ngaco banget tuh kan. Aturan lurus. Harusnya kan lurus ke Keranggan mati lurus Malaka. Jadi dia ke kiri, kejar lagi ke kiri dong. Kejar lagi. Dia malah bener-bener kayak orang nggak tahu jalan situ. Padahal dia tinggal kan di Ciracas sini juga. Udah masa ya dia nggak kenal gitu kan sama jalanan daerah sini lah. Ya kan? Begitu aku kejar, bilang bisa jalan, muter balik. Muter balik. Nurut itu dia jalan sampai Malaka. Sampai Malaka dia nanya, ini kita mau kemana sih? Kita mau ke rumah Kiel. Lu siapa? Dia nanya ke aku gitu. Jadi kayak dia tuh kayak ngerasa nggak kenal gitu kan. Iya. Dia kayak ngerasa kenal. Gue Nabil, gue temen sekolah lu masa nggak tau gue? Secara logika itu kan udah hampir 1 tahun gue. Ya kan masih kita nggak ngenalin teman kita sendiri. Ya kan? namanya sekelas. Kan satu daerah juga. Ya kan? Nah, itu kan udah aneh banget gitu. Aneh tuh, terus ngikut deh lu ya? Masih ngikut tuh. Untungnya ngikut. Begitu ngikut, juga cerita kita udah nyampe depan gang dah. Depan gang itu ada sebagian teman talent kita ini dia pulang, udah dijemput. Sama orang tuanya. Dijemput, mereka pulang. Udah kita pisah. Ada yang talent kita ini 3 orang pulang. Nah sisanya kita ke rumah Kiel ini, masuk ke dalam gang. Begitu masuk ke dalam gang, kita udah bareng sama teman-teman yang lain. Udah bareng, nyampe di rumahnya, bilang ke aja, udah parkirin motor lu. Ya parkirin, yang lainnya pada masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, ngerapin alat-alat. Ini taruhin alat-alat dari mobil kan tadi. Nah, dipanggil, lah si Aryo mana? Nih. Pas dilihat, masih di motor dia, kan? Yuk sini masuk. Dia kayak orang bingung lagi, yuk sini masuk. Nah, akhirnya sama temen yang nggak percayaan ini di rumah dia langsung gotong tuh, gotong. Dia masuk, digemblok tuh langsung rumah dia kan. Dia masuk. Apaan sih? Udah yuk masuk, digemblok, duduk di sofa. Ini minum dulu air hangat. Gitu diminum. Mungkin di situ udah mulai mendingan ya Pak. Ditanya udah mulai agak nyambung. Terus kenapa sih? Ini nggak tahu gua. Ini. Ingat gak siapa? Gua Aryo. HP gua mana ya? Dia begitu itu sharing HP-nya. Ini HP lu nih. Berapa sih? Oh, ditanya lagi. Itu kenapa sih? Nggak tahu gua bingung. Jadi gitu. Habis itu udah kita bareng-bareng baca ayat kursi lah, bareng di situ. Sembari kita doa-doa bersama lah setelah syuting ini. Setelah kita baca ayat kursi, dia mulai bingung lagi. Oh si Aryo ini? Dia duduk di sofa begini, tapi dia kayak nunduk terus begini, tolak-tolak begitu, aneh. Nah, habis itu teman yang cewek ini yang dulunya indigo kan minta jemput sama orang tuanya, ibu sama ayahnya. Jika cerita ibu sama ayahnya datang, kita salaman dong. Salim. Om, nah, padahal kita di situ baru mau ngejelasin nih Wak, gimana aja kejadian yang tadi kan. Nah terus begitu salim, terus langsung dipegang tangan sama om ini. Coba sini tangan kamu, om pegang dulu sebentar. Ya udah dipegang, jadi dibacain doa. Terus kata omnya, tangan kamu ditarik ini tadi sama anak kecil. Oh gitu. Anak kecil. Nah ke situ, nah yang adanya ini, yang kaki yang ditarik ini ngomong, ini om, kaki aku tadi ditarik sama nggak tahu sama apa, ditarik kencang tiba jatuh. Pas dilihat isinya nyeplak 3 atau 4 jari gitu. Nyeplak? Ada ceplakan tangan? Ada ceplakan tangan, biru tapi biru pucat. Jadi
di sininya biru, ke bawahnya pucat. Kaki, telapaknya ini. Ke telapaknya kakinya ini pucat. Nah, sebelah kiri atau kanan itu lupa. Tapi ke atasnya normal, tapi ke bawahnya pucat. Dari situ pegang dibacain, oh ini anak kecil, dia ngajak main. Dia mau ngajak main dia gitu. Mungkin dia suka lalu-lalang, katanya suka lari-larian di koridor. Katanya gitu. Nah, habis itu si cewek ini dia ngomong nunjuk ke Ariel ini kan. Sebenarnya langsung dia baru nunjuk doang begini, oh ini gitu. Langsung dia dari masuk pintu, ya kan. Nah, dia sofanya di sini. Sofanya di sini, ini Aryo, ini omnya diri di sini. Nah, ibunya ini duduk di samping si Aryo. Duduk sambil ngepegangin kepalanya. Dari jauh dibacain ayat-ayat Al-Quran. Terus tiba-tiba di situ disuruh minum. Setelah disuruh minum, dia langsung nggak sadar, langsung nunduk begitu, lemes. Nunduk begitu, matanya meron, lemas. Nah, terus omnya bilang itu anak kecil. Anak kecilnya, omnya ketawa, katanya anak kecilnya tuh lari nyamperin ke omnya, keluar, dia nangis, katanya minta dianterin pulang. Aneh di situ. Pas omnya mau pulang nih, bapak ibunya mau pulang, apa anak kecil itu langsung lari dia? Enggak, jadi pas habis dibacain ayat doa itu selesai, dia habis minum air putih, dibacain doa itu, nah anak kecilnya tuh keluar. Keluar dari jasadnya si Aryo. Jiwanya ini Aryo lari arah ke pintu luar gitu, lari nangis, katanya minta dianterin pulang. Dan si omnya ketawa, kita ngerasa bingung dong, ketawa, kenapa om ketawa gitu kan. Anak kecilnya tadi lari ke depan, katanya minta dianterin pulang, nangis gitu, nggak tahu jalan. Terus gimana tuh om? Udah biarin aja, nggak apa-apa, baca doa aja, nanti jalan pulang biar nggak ada ketempel lagi. Oh iya om, kasihan tuh anak tuh nyasar. Dia bingung, kecil dari Ciracas ke Keranggan, anak kecil. Nah, terus nah abis itu dia bilang, katanya ada teman kita yang itu, yang anak baik-baik ini, dia ketempelan sama yang gede itu. Yang gede tadi itu. Kan dia pulang duluan. Iya, jadi kita nggak tahu tuh, karena ambil kan itu posisi masih di sekolah. Yang tahu kan cuma anak-anak yang udah di masjid. Yang udah di masjid ya. Nah, dia bilang pulang duluan, nggak taunya ayahnya dari cewek ini dia bilang karena dia itu ketempelan sama yang gede. Dia ini negatif karena ya begitu tadi kita ceritain, dia tuh kasar ke teman kita, dipukul, dari bahasanya juga kasar, ya kan. Jadi kata dia suruh bilang aja ke orang tuanya itu, bilangin bacain doa aja, ya kan, biar lepas lah gitu. Lepas lagi. Nah, setelah dari itu kan posisi udah sekitar jam 11 ya, jam 11 malam tuh di rumah teman. Keluarganya cewek ini pulang lah, sekalian nganterin alat lagi balik. Nah, itu dia pas begitu ditinggal pulang, si Aryo ini kan bingung nih, Wak. Rumahnya Ciracas, kondisinya dia lagi begini, ya mau nggak mau dinginepin dulu lah gitu. Si Aryo ini dinginepin dulu, ya udahlah besok aja pulangnya gitu kan. Nah, ada satu cewek rumahnya di Kelapa Dua, dia ini nggak ada yang jemput, dan lagi juga nggak ada yang sarahan. Paling sama aku doang, itu pun misah jalan di Cipayung. Dia ngarah ke Kelapa Dua, aku ngarah Ciracas belok kanan nanti 3. Aku bilang ya udah bareng aku aja biar aman gitu kan. Setelah itu jam 11:30 lah, aku jalan pulang pamitan sama yang lain. Aku nyampe nganterin rumah dia bilang makasih ya Bil ya. Terus dia lari masuk ke dalam kan. Ngeri banget. Dia masuk ke dalam rumah, begitu aku buka HP lihat jam ya kan, wah udah mau jam 12 nih ya kan. Jam 12? Ya, jam 12 malam. Dia bilang, yaudah bismillah aja. Jadi rumahnya dia itu sempit Wak jalannya. Ini rumah dia itu dia kayak bentuk S gitu jalannya. Sempit, nah sini ada motor tetangga. Nah, jadi ini jalan lorong udah, lorong mentok.
belok kiri, belok kanan baru keluar jalan. Nah, begitu aku mau nyalain motor, kan ada lampu tuh motor, lampu ke depan. Nah, pas nyampe mau jalan belok begini kan kelihatan tuh lampu motor. Nah, di ujungnya itu mentok buntu kan tuh. Di ujung gue lihat ada hitam, dia lumayan tinggi, dia rambutnya panjang, kukunya juga panjang, matanya merah. Yang tadi tuh? Iya, tadi itu yang di sekolah. Ngejar lu sampai ke rumah cewek itu? Yang waktu lu nganterin? Itu kurang tahu dia gimana, pokoknya pas dia nganterin teman ini, tiba-tiba dia ada di situ. Astagfirullahaladzim. Itu benar-benar berending sebadan, karena mundur juga nggak mungkin. Yang ada di pikiran cuman gua maju, gua dari mati istilahnya gitu kan. Gua mundur, gua takutnya dia nyamper ke gua. Itu takutnya dalam pikiran tuh gitu. Deket jaraknya? Itu ya sekitar 10 meter lah paling, main deket. Paling 10 meter itu nyampe. Jadi dalam pikiran, astagfirullahaladzim, istighfar dalam hati kan, astagfirullahaladzim, ini gue maju kena, mundur kena, muter balik pun nggak mungkin, jalan sempit kan, itu satu motor doang muat. Maju kena, mundur kena, gimana nih? Pakai helm langsung tutup masker, jalan ke depan, paksa ya tuh, mau nggak mau, langsung dalam hati, ya udahlah, bismillah, paksa. Di situ pakai helm, tutup masker, bismillah, nyalain lampu jauh. Makhluk itu masih ada di depan, nggak hilang? Masih ada di depan, nyalain lampu jauh supaya benar jalannya lebih terang, karena itu di lorong itu yang ada lampu cuma di ujung doang. Gelap. Jadi ada lampu pas habis belok begini doang, sisa cahaya lampu dikit doang di sini. Ya Allah. Itu cahaya lampu dikitnya itu ada dia. Aduh. Jadi kan bingung kan, jadi kan cara posisi. Lu mundur aja udah. Ya, susah ya belok ya. Takutnya itu juga lama mundur, dianya keburu maju. Ya. Lu mau lari lu ya dikejar sama dia. Bawa motor kan. Iya. Makin ribut lagi ya kan. Masalah percaya sama iman ya kan. Bismillah, begitu pakai masker tadi, nyalain lampu jauh. Bismillah sambil istighfar dalam hati. Jalan pelan-pelan. Begitu nyampe depan dia persis deket dong, belok begini, depan sini itu sekitar segininya dia lah, sedadanya dia segini, itu posisi udah duduk tegak di motor ya, itu dia segininya dia, sedada dia masih tinggi lagi di atas. Itu udah nggak fokus ke dianya, pokoknya fokus ke jalan. Lu ngeliat tangannya dong, mukanya segala macam. Begitu dekat udah nggak kelihatan muka, yang kelihatan cuma tangan doang sih, segininya dia. Tapi ya tangannya udah paling sepahanya aku sih, di paha. Tangannya itu? Di paha aku posisinya paling. Stop. Jadi yang kelihatan udah segininya dia doang dia. Karena saking tingginya dia mungkin, badannya juga agak lebar kan. Itu badannya lebarnya benar-benar sepas sama lorongnya itu. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya dia maju ke lorong, ya nggak bakal bisa lewat. Iya, penuh ya. Karena untungnya dia ada di pas belokannya itu. Begitu itu masa belok langsung spion ditekuk ke bawah. Jadi takutnya dia melihat spion dia ada di belakang kan bikin panik. Jadi bawa motor kaget kecelakaan ya, amit-amit. Jadi ya udah spion ke bawahin. Tapi dia nggak bergerak ya, cuman begitu doang kan dia. Dia begitu dong. Mata tetap merah dong. Matanya merah. Astagfirullahaladzim. Itu kalau bener ngeliat depan mata itu aja pas udah pakai helm jalan, begitu habis belok kanan keluar jalan, itu kan jalanan Cipayung kan masih agak serem ya, Pak. Itu bener nggak ada mobil, nggak ada motor yang lewat, jalan udah kosong aja, lurusan ngebut, saking takutnya itu. Iyalah pasti. Spion tekuk ke bawah, posisi spion tekuk ke bawah, pokoknya ngebut aja sambil astagfirullahaladzim. Belakang benar-benar berinding sebadan, dari belakang sini berinding sebadan. Dalam hati bilang, jangan-jangan jadi belakang. Akhirnya begitu. Istighfar panjang jalan, baca ayat kursi, baca ayat pendek Al-Quran. Sampai depan gang,
alhamdulillahnya udah mulai agak mending. Nyampe rumah itu jam 12 malam. Pas jam 12 malam itu udah nyampe rumah. Masuk pintu buru-buru buka pintu, tutup pintu. Ada abang posisinya situ di sofa. Kenapa lu? Panik gitu kalau gila, gua denger pengalaman gua nih. Pengalaman terjadi gua nih bener kacau nih. Bener kacau nih gua. Apa sih lu lebay banget? Bukan gua doang, teman-temanku pada ketempelan. Elah lu ngarang aja lu, bisanya digituin, diledekin awalnya kan. Diledekin, akhirnya langsung bersihin badan lah, langsung mandi. Saya mandi langsung buka HP, begitu buka HP, cecetan sama kabar-kabaran sama teman-teman itu di grup. Iya. Gimana kabarnya gini, ya kan? Nah, orang tua yang waktu ini nelpon. Ayo kan ke teman kita nanyain ini kok dia jadi kasar sama saya, ke ibunya ini. Dia ucapannya kasar ke saya. Ini dia jadi orang tuanya ngiranya kita ngajar yang enggak gitu kan. Dari situ teman kita ngejelasin deh, jadi kronologinya begini, jadi ibunya ngerti. Ibunya ngerti, udah. Yang orang alim itu jadi kasar sama orang tuanya sendiri sama ibunya sempat kaget awalnya kan. Jadi gitu. Udah kita jelasin kronologinya, alhamdulillah ibunya paham. Ya udah dibacain doa sama ibunya anaknya ini. Nah, singkat cerita, besoknya kita masuk sekolah, kita ngobrol-ngobrol lagi tuh di sekolah, di kelas. Ngobrol-ngobrol, briefing lah kasarnya ya. Kita tanya-tanya lagi, ngebahas lagi, terus nggak taunya jadi ada beberapa perjanjian sama satpamnya ini yang dilanggar sama kru kita. Jadi perjanjiannya apa tuh, Bil? Ada perjanjiannya itu, yang pertama perjanjian waktu nih, Wak. Waktu itu kita ditempatin batas sampai jam 5 sore. Nah, kebetulan karena kita kejadian itu jam 5 sore itu kita udah nggak kondusif, kita minta tambahan waktu sampai jam 6. Nah, pas satpamnya pun menyetujuinya, jadi diizinin tuh sampai jam 6. Ya udah kita tunggu sampai jam 6. Nah, itu udah ya nggak ada ngelewatin lah ya kan. Sedangkan ada sebagian anggota kru yang lain tuh ada yang nggak tahu tentang perjanjiannya itu. Nah, pelanggaran yang kedua ini pas kita lagi take siang hari itu sekitar jam 1 atau jam setengah 1-an itu, teman ada yang ke wilayah belakang sekolah, ke gedung belakang, dan dia itu naik ke lantai 2. Sedangkan perjanjiannya itu batas cuma sampai parkiran belakang, nggak boleh ada yang ke gedung belakang dan apalagi naik ke lantai 2. Nah, ini udah benar-benar perjanjian yang bisa dibuat. Itu yang naik ke lantai 2 itu yang mana orangnya tuh? Itu yang linglung itu. Yang linglung sama yang jadi anak alim ini jadi kasar sama orang tuanya. Dia nah, berdua. Dia berdua. Nah, jadi begitu kita nggak tahu tuh kalau dia naik ke itu kan, naik ke belakang sana, karena kita lagi pada di ruang kelas yang kita pakai syuting ini. Nah, nggak taunya itu udah benar kesalahan yang bisa dibilang fatal banget, fatal ya kan, karena wasatpamnya juga udah bilang jangan sampai naik ke belakang karena itu ada hal-hal yang negatif di gedung sana. Jadi ya kita udah terlanjur, ya wajar aja kita jadi berantakan begini. Nah, jadi setelah itu pelanggaran ketiga nggak ada. Pelanggaran ketiga itu paling cuma itu sih, yang soal kita mungkin bisa dibilang ngeganggu daerah belakang itu. Jadi ya itu benar fatal sih bisa dibilang. Nah, ada teman juga cewek 2 orang waktu dia datang pagi-pagi jam 7 atau jam 8, katanya dia kan masuk motor mau masuk parkiran belakang nih, Pak. Dia pas di lorong jalan motor itu dia ngeliat ada anak kecil yang mantek yang nutupin jalan dia. Yang ngaling-ngalingin gini. Dia diri anak kecilnya itu. Cuman
agak cemberut gitu. Cewek cowok anaknya? Cowok. Cowok. Kecil katanya dia ngeliat. Nah dia ngeliat itu dia pas di pojokan mau belok begitu lah, di pojokan gitu dekat tempat sampah. Nah, dia ngeliat, nah dia baru cerita itu pas di sekolah. Nah nggak taunya anak kecilnya itu emang iseng berarti kan. Tapi dia nongol pagi-pagi loh. Nah itu dia yang bikin aneh. Mungkin karena kita kesalahannya juga kita lupa doa. Oh itu kita dia. Lupa doa bersama sebelum kita mulai syuting kan. Jadi ya mungkin jadi pengalaman lah, semoga kedepannya jangan diulangi lagi ya kan. Serem ya ceritanya Nabil. Makanya kalau datang ke suatu tempat itu satu izin ya, kulon nuwun, assalamualaikum, sampurasun, namanya punya tempat. Dan juga jangan suka melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditentukan di tempat itu. Ya, emang hasilnya kalau kita melanggar itu yang mungkin seperti kita aja nih, tuan rumah nih. Ada tamu datang nyelonong masuk kamar lah, masuk ini atau kemana tanpa assalamualaikum, ya mungkin kita sebagai tuan rumah ya marah. Bill, thank you ya, udah hadir di Suara Misteri Channel. Pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman horor atau mistis yang lebih menegangkan, lebih menakutkan, lebih horor, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.